Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat wa binikmatihil Islam wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada hari Kamis ini ya, Kamis sore kita bertemu lagi di masjid atau di madrasah juga nih ya, tepatnya di Jami'ul Muhajirin ya. Semoga Allah senantiasa melancarkan urusan-urusan kita, senantiasa juga menguatkan kita. Alhamdulillah ikhwatu fillah, melanjutkan pelajaran ensiklopedia hari kiamat ya, yang biasa di Rabu yang kelima harusnya gitu ya, cuman kemarin juga ada uzur, jadi di hari ini dan kita akan masuk bagaimana tanda kiamat ya, yang masih berlangsung dan mungkin akan terulang lagi ya. Di antaranya yang pertama adalah penaklukan dan peperangan. Ini awalan saja dulu ya, pendahuluannya. Bahwasanya Rasul itu diutus bil huda wa dinil haq ya gitu. Dengan petunjuk dan agama yang benar ya. Demikian Allah mengutus para rasul. Para juru dakwah Islam tersebar di seluruh pelosok negeri, ke barat dan ke timur ya, seraya menaklukkan negeri-negeri dan menyebarkan Islam. Mereka berhasil menundukkan negara-negara besar pada saat itu. Ini senantiasa menjadi perilaku kaum muslim sepanjang masa dan akan terus berlangsung sampai yang terakhir, yaitu memerangi Dajjal. Rasulullah memberitahukan kepada sahabat apa yang akan terjadi di masa depan, seperti penaklukan dan kemenangan-kemenangan yang akan dianugerahkan Allah kepada mereka dan generasi setelah mereka. Beliau mengatakan hal ini pada saat mereka dalam keadaan tertekan dan lemah-lemahnya itu ya, saat itu di Mekah atau terkepung di Madinah, sehingga mereka hidup selalu dalam ketakutan akibat serangan musuh. Imam Bukhari meriwayatkan hal ini dari Khobab bin Al-Ars yang berkata, kami mengadu kepada Rasulullah yang sedang bersandar pada kain beludru di Ka'bah. Kami berkata kepada beliau, tidakkah engkau sebaiknya memohon kepada Allah agar kami memperoleh kemenangan? Apa engkau tidak mendoakan kami? Beliau menjawab, dulu orang-orang sebelum kalian dibuatkan lubang, lalu ia dimasukkan ke dalamnya. Insyaallah. Setelah itu sebilah gergaji diletakkan di atas kepalanya, lalu kepalanya digergaji, ngeri ya. Kepalanya digergaji sampai terbelah. Insyaallah. Dia terbelah dua. Namun hal itu tidak menggoyahkan imannya, tidak menggoyahkan agamanya. Selain itu, ia digaruk dengan sisir besi sampai mengenai tulang dan uratnya. Ya Allah. Urat yang ada di dagingnya itu ya. Namun sekali lagi,
hal itu tidak mempengaruhi agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan masalah ini sehingga seorang pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut dalam keadaan tidak takut kecuali kepada Allah. Atau serigala memangsa kambingnya, tetapi kalian ini tergesa-gesa. Insyaallah. Riwayatkan dalam Sahih Bukhari ya. Bab manaqib. Pada waktu itu keamanan adalah barang mahal di Jazirah Arab. Ya. Undang-undang yang berlaku adalah hukum rimba. Dalam hadis diberitakan bahwa keamanan tercipta di Arab karena kemunculan Islam. Islam bawa keamanannya gitu. Karena kan memang dijelaskan dengan tauhid, ya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, kan berikan keamanan Islam itu ya. Rasulullah memberitahukan bahwa Islam akan melampaui batas-batas Jazirah Arab. Selain menundukkan negara-negara besar pada saat itu seperti kerajaan Kisra dan Imperium Romawi. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Nafi bin Utbah bahwa yang mendengar Rasulullah bersabda, kalian akan memerangi Jazirah Arab, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian kalian memerangi Persia, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian kalian memerangi Romawi, lalu Allah menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi siapa? Dajjal, lalu Allah menaklukkannya. Diriwayatkan oleh Muslim ya. Juga nih Bukhari juga meriwayatkan dari Adi bin Hatim ya. Ini agak panjang nih ya. Saya ada waktu ya. Ketika aku berada di samping Nabi, tiba-tiba seorang lelaki datang guna mengadukan suatu hajat kepada beliau. Kemudian datang lelaki lain mengadu kepada beliau mengenai pembegalan. Ada begal ya. Beliau bertanya, "Hai adik, apa kau pernah melihat Herat?" Aku menjawab, "Aku belum pernah melihatnya, tetapi aku telah mendengar kabarnya." Beliau bersabda, "Jika umurmu panjang, maka sungguh kau akan melihat unta berumah bertolak di Herat ya, dengan tujuan tawaf di Ka'bah tanpa takut siapapun selain Allah. Insyaallah. Aku berkata dalam hati, lalu mana kejahatan suku Tai yang membuat harga barang menjadi mahal akibat kejahatan mereka? Bila umurmu panjang, kalian akan menguasai harta kerajaan Kisra. Aku bertanya, Kisra bin Hurmuz ya? Sahut beliau, ya. Harta kekayaan Kisra bin Hurmuz. Bila umurmu panjang, kalian akan melihat seorang lelaki mengeluarkan segenggam emas atau perak. Ia berharap ada orang yang menerima sedekahnya, tapi ia tidak menemukan orang yang mau menerima sedekahnya. Insyaallah. Allah sungguh akan menjumpai kalian pada hari pertemuan dengannya nanti ya. Dan hari itu tidak ada perantara antara hamba dengan Allah langsung ya. Allah firman, bukankah aku telah mengutus kepadamu seorang Rasul yang menyampaikan ajaran-ajaranku? Nah itu ya. Jawabnya, ya Allah. Ya, betul gitu. Nah, ya.
Allah firman, bukankah aku telah memberimu harta dan memberi karunia kepadamu? Jawabnya iya. Ia memandang ke sebelah kanan dan ia tak melihat apa-apa kecuali jahanam. Lalu ia memandang ke sebelah kiri dan dia juga sama apa? Jahanam. Aku mendengar Rasulullah bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah walaupun dengan separuh kurma. Barang siapa yang punya, ya bertakwalah, sedekahkanlah gitu ya. Barang siapa yang tidak memiliki separuh kurma, kata Nabi, maka hendaklah kalian dengan kata-kata yang baik, gitu ya, dengan perkataan yang ma'ruf, gitu ya, gitu. Ini mah sudah tidak sedekah, katanya kasar, kotor, jelek, gitu ya. Jurang dan sebagainya, ini ya tuh udah menggarajin sedekah, perkataannya tuh pantas, gitu ya. Ada Masya Allah zaman sekarang tuh ya, gitu yang terjadi itu ya. Waliyadzubillah. Karenanya ini perkataannya itu bisa jadi pengaruh ya, gitu, pengaruh yang besar buat orang yang menerima perkataan tersebut ya. Bisa jadi dampak positifnya, tuh ada juga dampak negatifnya juga ya, dari perkataan tuh ya, gitu. Ini harus hati-hati nih, apalagi orang tua tuh ya, yang biasanya perkataannya itu aduh, betul ya, bukan nyinggung gitu ya. Ini orang tua yang kadang kurang ilmunya ya, gitu. Jadi terkadang perkataannya itu menyalah-nyalahkan gitu ya. Ada keluhannya menyalah-nyalahkan juga gitu ya, gitu. Akibat kamu, akibat sama kamu gitu ya, gitu. Oh ini mah karena kamu, kan gitu. Disalah-salahin dia itu, anaknya itu ya, gitu. Ini perkataan orang tua nih ya. Itu sangat berpengaruh gitu ya. Jangan dianggap enteng gitu ya. Insyaallah. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Perkataan yang baik. Beri perkataan-perkataan yang positif gitu ya. Gitu. Oh, kamu nanti semoga lebih baik lagi ya. Nah, gitu. Kasih perkataan yang positif gitu ya. Oh, ya udah nggak apa-apa, salah sekarang gitu ya. Semoga nanti bisa lebih hati-hati ya. Nah gitu. Coba. Mana ada perkataan positif yang gitu zaman sekarang? Hah? Sedikit, sedikit ya, mungkin seberapa persen gitulah gitu ya. Jadi kita juga mendengar perempuan, bukan hanya ya, orang tua, tapi malah pemuda-pemudi juga nih harus hati-hati nih ya, gitu. Terbawa-bawa atau gimana gitu ya perkataannya itu, ini nggak benar gitu ya, gitu. Jadi gara-gara kamu, kan gitu kan. Duh. Jangan sampai ada perkataan seperti itu sebenarnya harusnya gitu ya. Ya itulah zaman sekarang. Oh ya, lah ya. Seringnya kita berlindung dari hal-hal yang buruk ya. Nah, melanjutkan ini hadisnya, masih ada ya. Aku melihat unta berumah di punduknya pergi dari Herat guna tawaf di Ka'bah dan tidak takut siapa-siapa kecuali Allah. Aku juga termasuk orang-orang yang menaklukkan harta kekayaan Kisra bin Hurmuz. Bila umurmu panjang, maka kalian sungguh akan melihat apa yang dikatakan Nabi Abul Qasim, bahwa seseorang mengeluarkan segenggam dan seterusnya, itulah panjang ya. Nah, ikhwatullah, Rasulullah SAW memberitakan tentang akhir zaman, kaum muslim nantinya berhasil membasmi kerajaan Kisra dan Kaisar, dan mereka akan menginfakkan harta kekayaan dua kerajaan tersebut di jalan Allah. Di Sahih Bukhari juga diriwayatkan dari Abu Hurairah
Bahwa Rasulullah bersabda, jika Kisra binasa, tak ada Kisra lagi setelahnya. Jika Kaisar binasa, tidak ada Kaisar setelahnya. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh kalian akan menginfakkan harta kekayaan kedua kerajaan itu di jalan Allah. Ya, riwayat Sahih Bukhari. Yang lagi masih ada lagi gitu ya. Itu aja dulu lah ya. Dah mau ada. Nanti kita jelaskan lagi nih di ini aja lah. Di screenshot aja halamannya udah sampai mana gitu ya, halaman berapa tuh? 47 ya. Ya. Baik. Itu aja dulu yang bisa diterangkan, dijelaskannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf juga ya gitu ya. Dan juga saya mengingatkan, kita saling menasihati ya, agar kita bersiap-siap menuju pertanggungjawaban Allah nantinya, agar kita ketika nanti dipertanggungjawabkan, yang kita dipertanggungjawabkan bisa menjadi pertanggungjawaban yang benar-benar menjawab dengan amal-amal yang terbaik. Wallahu minkum wallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Benar, Rabbana atina fil qur'ani wa taqwa afafal gina. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.